Salah satu anak buah Ibtu Rudiana di Polres Cirebon ternyata terbukti melakukan pemukulan saat menangkap tersangka kasus Vina Cirebon. Meski demikian, anak buah Ibtu Rudiana itu ternyata masih bebas berkeliaran. Ternyata, baru terungkap hukuman yang didapatnya dari Bid Propam Polda Jabar cuma sanksi tertulis. Hal ini diungkapkan Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing baru-baru ini. Uli mengakui pihaknya menerima pengaduan dari keluarga terpidana kasus Vina pada 2016 silam, serta pengaduan dari keluarga Vina dan Saka Tatal berikut kuasa hukumnya pada akhir Mei tahun 2024. Pengaduan pertama pada September tahun 2016 terkait dugaan terbatasnya bantuan hukum kepada para tersangka. Pada Februari tahun 2017 Komnas lalu mengirimkan surat ke Bid Propam Polda Jabar terkait laporan tersebut. Kami sudah konfirmasi ke Bid Propam Polda Jabar dan Unit Propam di Polresta Cirebon Kota, katanya. Komnas HAM juga melakukan pemantauan pada 2017 sampai awal Agustus. Hasilnya, adanya dugaan penyiksaan ketika proses penangkapan dan penyelidikan serta menjalani penahanan di Polres Cirebon pada akhir Agustus sampai awal September. Terkait hal ini, Bid Propam Polda Jabar menggelar sidang kode etik terhadap 3 orang, yakni anggota unit narkoba anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap tersangka, lalu penyidik dan petugas tahanan. Berdasarkan keputusan sidang etik Bid Propam, ada pemukulan saat penangkapan. Salah satu anggota unit narkoba, anak buah Ibtu Rudiana, sudah diputus kode etik pada April tahun 2017, sebut Parulian. Sementara penyidik disanksi bersalah karena ada pelanggaran prosedur para tersangka tidak didampingi advokat pada proses awal penyidikan di Polres Cirebon. Sementara petugas tahanan diduga melakukan kekerasan. Salah satu anak buah Ibtu Rudiana di Polres Cirebon ternyata terbukti melakukan pemukulan saat menangkap tersangka kasus Vina Cirebon. Meski demikian, anak buah Ibtu Rudiana itu ternyata masih bebas berkeliaran. Ternyata, baru terungkap hukuman yang didapatnya dari Bid Propam Polda Jabar cuma sanksi tertulis. Hal ini diungkapkan Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing baru-baru ini. Uli mengakui pihaknya menerima pengaduan dari keluarga terpidana kasus Vina pada 2016 silam, serta pengaduan dari keluarga Vina dan Saka Tatal berikut kuasa hukumnya pada akhir Mei 2024. Pengaduan pertama pada September tahun 2016 terkait dugaan terbatasnya bantuan hukum kepada para tersangka. Pada Februari 2017 Komnas HAM lalu mengirimkan surat ke Bid Propam Polda Jabar terkait laporan tersebut. Komnas HAM juga melakukan pemantauan pada 2017 sampai awal Agustus. Hasilnya, adanya dugaan penyiksaan ketika proses penangkapan dan penyelidikan serta menjalani penahanan di Polres Cirebon pada akhir Agustus sampai awal September. Terkait hal ini, Bid Propam Polda Jabar menggelar sidang kode etik terhadap 3 orang, yakni anggota unit narkoba anak buah Ibtu Rudiana yang menangkap tersangka, lalu penyidik dan petugas tahanan. Sementara penyidik disanksi bersalah karena ada pelanggaran prosedur para tersangka tidak didampingi advokat pada proses awal penyidikan di Polres Cirebon. Sementara petugas tahanan diduga melakukan kekerasan. Lalu apa sanksi bagi mereka? Ternyata menurut Parulian, sanksi buat mereka hanya teguran tertulis. Pada akhir Mei 2024, Komnas HAM kembali mendapat pengaduan dari keluarga Vina, Saka Tatal dan kuasa hukumnya. Diakui Parulian, nama-nama yang diduga melakukan pelanggaran itu adalah nama-nama yang selama ini beredar di media. Atas temuan itu, Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi ke Kapolri lewat Irwasum pekan ini. Selain itu, Komnas HAM juga sudah berkoordinasi dengan LPSK dan memberikan rekomendasi ke Kanwil Kumham Jawa Barat untuk proses tahanan.